Nah, jadi gitu proses yang gue jalanin untuk bisa sampai kerja di Jepang. Eyo, salam. Kali ini gue buat YouTube untuk pertama kalinya karena banyak permintaan dan juga ada keinginan dari gue sendiri untuk ngebuat akun YouTube yang dibuat secara serius. Jadi stay tune. Bang, gimana sih caranya bisa kerja di Jepang? Bang, gimana ceritanya bisa kerja di Jepang? Cara dan prosesnya gimana? Tolong jelasin dong. Dan sekalian aja buat di YouTube. Nah, kira-kira begitu pertanyaan yang masuk di akun Instagram dan Twitter gue. Jadi, gue bakal jelasin di YouTube kali ini. Nama gue Abdullah Al-Jabir. Lo bisa panggil gue Jabir. Atau Al, atau di sini gue bisa dipanggil Jabir. Nah, latar belakang gue sebagai lulusan di salah satu perguruan tinggi di kampus di Surabaya. Jadi gue salah satu lulusan dan udah jadi sarjana teknik di sana. Dan sebetulnya nggak ada bayangan sama sekali bagi gue untuk bahkan kerja di Jepang. Jadi dikarenakan berbagai macam alasan, ya salah satunya juga latar belakang ekonomi, diri gue pribadi dan keluarga mengharuskan gue untuk punya penghasilan secara tetap dan bisa menjamin kehidupan ke depan. Akhirnya gue coba untuk sebelum lulus bahkan untuk mencoba melamar ke berbagai lowongan kerja yang ada di Indonesia. Akhirnya setelah gue melamar di berbagai macam lowongan kerja dan memang belum ada hasil yang positif dan sesuai sama gue, akhirnya gue mendapatkan sebuah informasi. Informasi ini datang gitu aja. Jadi ada salah satu teman angkatan di kampus gue yang akhirnya dia ngebagiin info lowongan kerja ini, yaitu lowongan kerja di perusahaan yang gue kerja sekarang. Karena memang gue saat itu lagi coba berbagai macam peluang, ya gue coba telusurin dong lowongan kerja di Jepang ini. Gue izin ke orang tua, gue coba cari infonya di internet, dan alhasil ternyata di internet nggak ada lowongan yang ditawarkan. Ya gue mulai ragu dong. Tapi setelah gue telusurin, ternyata perusahaan yang bakal gue kerja di sana dan juga perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja yang dimana gue bakal bekerja di sana itu ternyata ada dan memang resmi. Akhirnya gue beranikan diri untuk mendaftar secara prosedur yang berlaku. Nah, singkat cerita, gue coba dan ikutin prosesnya, interview dan sebagainya macam prosesnya gue jalanin dan akhirnya diterima. Jadilah gue kerja sekarang di Jepang. Jadi gitu. Sik. Wis, mek ngono tok. Nggak paham. Kurang detail. Ya enggak sih. Ini jadi bakal gue ceritain proses-prosesnya. Oke. Simpelnya, sebagaimana lowongan kerja lainnya, ada beberapa proses yang harus dilewati. Tentunya prosesnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pembuka lowongan kerja ini. Di kasus gue melakukan 4 proses yang harus gue lewatin. Yang pertama adalah 1, ada yang namanya seleksi berkas. Otomatis gue ngumpulin berkas kayak CV, terus ada bukti kelulusan, ada ijazah dan syarat-syarat lainnya, ya administratif lah, yang membuktikan gue pernah sekolah di kampus gue punya kemampuan apa, diri gue deskripsiin seperti apa melalui CV gue. Nah, gue kumpulin semua. Kedua, setelah seleksi berkas yang dilakukan sama SRD atau HRD, gue melalui tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara oleh HRD. Jadi pihak HRD menghubungi gue secara online dikarenakan gue waktu itu lagi di Surabaya dan HRD-nya mengadakan interview secara langsung di Jakarta dan di Bandung. Otomatis gue nggak bisa dan mereka memberikan keuangan menggunakan meeting online. Interview online waktu itu gue ditanya beberapa hal. Ya, salah satunya adalah mengenai background knowledge atau latar belakang pendidikan. Kebetulan lowongan kerja yang gue lamar ini itu mensyaratkan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pendidikan yang udah gue tempuh. Jadi otomatis cocok. Dan yang selanjutnya adalah motivasi gue mau mendaftar, terus juga kemampuan gue apa aja, pengalaman gue apa aja, organisasi gue apa aja, dan kesiapan gue ketika gue harus kerja dan tentunya apabila gue dihadapkan untuk terpisah dari keluarga dalam beberapa waktu tertentu.
Yang ketiga, setelah gue lewatin proses interview HRD dan alhamdulillah lolos, proses selanjutnya adalah untuk lowongan yang gue lamar itu ada 2 proses tersisa, yaitu dua-duanya adalah interview user, di mana interview user ini dua-duanya diadakan di Jakarta. Jadi semua orang yang berada di luar Jakarta harus ke Jakarta untuk melakukan interview. Otomatis gue yang tadi di Surabaya, gue harus pergi lagi ke Jakarta untuk melakukan interview. Nah, di interview yang pertama ini, interview user yang pertama ini, gue ditanya sama seperti apa yang ditanyakan pas waktu interview HRD. Jadi kurang lebih pertanyaan sama tentang profil gue, latar belakang pendidikan gue, apa yang gue bisa, motivasi gue kerja, dan ketika dihadapkan, ketika gue harus bekerja dan jauh dari keluarga itu, mau apa enggak. Dan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang sekiranya direktur gue atau calon user gue itu mau tahu tentang gue. Salah satunya tentang pendapatnya soal Jepang, pendapatnya ketika bekerja dengan orang lain, motivasi hidup, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, ini adalah interview user yang lebih menentukan gue bakal diterima apa enggak. Di interview kali ini, gue ditanyakan terkait apa pengalaman gue, bagaimana latar belakang dan story gue selama gue kuliah khususnya, dan bagaimana tipikal gue untuk bekerja dengan orang lain, tipikal gue kerja itu kayak gimana. Terus juga gue ditanyain soal ya gaji lah, bahasanya offering, sudah mulai offering di sana. Dan pertanyaan yang paling gue inget itu pertanyaannya mungkin gue kira itu jebakan. Pertanyaannya itu, kalau kamu harus berangkat ke Jepang sekarang dan kerja, kamu siap apa enggak? Itu pertanyaan yang menurut gue bisa jadi pertanyaan kunci sih. Itu prosesnya. Nah, jadi setelah interview user yang terakhir, di hari yang sama, gue dikabarin kalau gue diterima. Alhamdulillah. Dan gue dikabarin juga untuk disuruh nyiapin berkas-berkas untuk ngebuat visa kerja, dan juga siapin diri untuk belajar bahasa Jepang. Ya, gue dikasih waktu sekitar 6 bulan lah untuk buat visa dan belajar bahasa Jepang sebelum gue berangkat ke Jepang. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga sih selama menjalani proses seleksi dan juga saat tiba dan bekerja pertama kali di Jepang. Yaitu, untuk hal yang diperhatiin untuk selama proses yang ada, pertama, nah, untuk teman-teman yang lagi ngejalanin interview kerja, setelah gue jalani beberapa macam interview, dan kurang lebih ada beberapa pertanyaan yang mirip dan sekiranya sama. Pertanyaannya adalah, tolong dong ceritain background kamu, apa aja yang kamu lakuin, apa yang aja prestasi kamu, dan sebagainya. Saran dari gue adalah, teman-teman coba siapin, pilih dan pilah pengalaman terbaik, pengalaman yang atau prestasi-prestasi yang teman-teman kiranya layak untuk diceritakan. Buat itu sebuah rangkaian cerita yang padat yang bisa diceritakan dengan lancar menjadi sebuah cerita yang jelas dan padat, juga ringkas. Jadi ketika teman-teman ceritain itu ke HRD atau ke interviewer, mereka tidak bosan dan mereka terlihat antusias dengan cerita teman-teman. Dan yang paling penting adalah ketika teman-teman ditanya mengenai pengalaman atau cerita teman-teman bisa jawab itu dengan lancar. Itu sih. Dan yang kedua adalah, pastikan teman-teman sebagai pelamar untuk cari tahu lebih dalam info lowongan kerja yang teman-teman lamar. Cari-cari dan sempatkan diri teman-teman untuk mencari di internet mengenai perusahaan yang teman-teman lamar, pekerjaan apa yang bakal teman-teman lakuin. Karena biasanya di interview teman-teman mungkin aja menemui pertanyaan-pertanyaan yang gue sebut di awal, ada pertanyaan-pertanyaan menyebab, yaitu kayak berupa tantangan, siap nggak kalau misalkan begini bla 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 dan sebagainya. Pastikan teman-teman menjawab itu dengan tegas dan terlihat meyakinkan, karena mungkin banyak juga yang gagal di fase tersebut karena menjawab dengan ragu dan terlihat tidak meyakinkan. Gitu sih. Itu dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi ya semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi gitu proses yang gue jalanin untuk bisa sampai kerja di Jepang. Tapi buat teman-teman yang mau kerja di Jepang, selain proses yang gue jalanin, yaitu proses
untuk jadi seishain atau pegawai asli di sini, ada beberapa jalur yang teman-teman bisa tempuh selain jalur yang gue laluin. Pertama, ada jalur pemagangan, dan yang kedua itu ada jalur keahlian khusus dan sebagainya. Ada macam-macam sebetulnya. Nah, kebetulan gue ada temen nih yang ikut program magang dan kerja di kantor gue. Oke, langsung aja. Lu sini. Anjay. Duduk. Ngomong apa? Gini dong, kenalan dulu aja biar teman-teman tahu lu siapa, nama, terus asal dari mana. Ya, perkenalkan saya teman Jabir yang bernama Azim Marco Bintoro, biasa dipanggil Azim. Saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Terus? Jadi coba lu jelasin gimana caranya lu bisa tahu ada kesempatan untuk kerja di Jepang. Ceritain dong buat teman-teman. Ya, sebenarnya aku nggak tahu apa-apa loh. Itu aku diajaki temen. Nah, aku waktu itu ya ngikut aja. Nah, dari ngikut itu keterusan sampai sekarang dan sampai di sini. Jadi waktu itu temanku ngajak aku kerja di Jepang. Nah, sebelum itu kami masuk ke lembaga pelatihan. Nah, lembaga pelatihan ini tujuannya untuk mempersiapkan dan membantu kami untuk bisa pergi ke Jepang. Bentar. Gue mau tahu nih lembaga pelatihannya itu bisa didaftar di mana aja dan cara daftarnya itu gimana sih? Tolong jelasin dong. Untuk lembaga pelatihannya sendiri itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk informasi pendaftarannya bisa cari di internet. Bentar. Jadi proses lu bisa kerja di Jepang itu apa aja? Ceritain dong. Nah, kalau itu karena aku bisa magang di sini lewat program IM Japan. Jadi yang aku jelasin kali ini adalah gimana caranya magang ke Jepang lewat IM Japan. Nah, yang pertama, kalian harus mengikuti seleksi IM Japan. Nah, untuk syaratnya, kalian bisa cek di web di Snacker. Jadi ada dua cara untuk mengikuti program IM Japan. Yang pertama, kamu bisa lewat LPK seperti aku, atau kamu bisa mandiri langsung datang ke Disnaker untuk mengikuti proses tersebut. Jadi kalau untuk yang mandiri, kalian harus mempersiapkan semuanya sendiri. Ya namanya kan mandiri. Nah, beda dengan LPK yang semua dibantu dari LPK. Nah, tapi kalau aku saranin sih masuk LPK aja. Proses seleksi ini terdiri dari 1. Tes matematika. Nah, hari kedua cek jasmani. Hari ketiga itu tes fisik yang terdiri dari lari 3 km ditempuh dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Setelah itu push up 35 kali, sit up 25 kali. Nah, untuk hari keempat kita tes wawancara. Nah, setelah itu kita nunggu hasil. Bila kita keterima, nanti akan disuruh mengikuti medical check up. Nah, setelah medical check up dan kalian dinyatakan lolos, bukan berarti kalian bisa langsung pergi ke Jepang. Masih ada beberapa tahap lagi, di antaranya tahap 1 dan tahap 2. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa cek di internet. Lah gitu doang. Gue juga bisa tahu. Jelasin lagi dong, detailnya gimana? Itu apa lah, mungkin ini setahun dewe kok rumah Samoa. Nah, jadi gitu. Gimana cerita kita akhirnya bisa kerja di Jepang. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa teman-teman ambil untuk jadi tips dan trik buat teman-teman bisa kerja di Jepang juga. Jadi sebenarnya banyak banget jalurnya, info-info juga teman-teman bisa cari juga. Dan teman-teman bisa cerita juga ke kita atau sharing sama kita di komen, follow di komen ini. Terus juga teman-teman bisa diskusi lewat media sosial kita masing-masing. Ya, kalau misalkan teman-teman tertarik, tolong bantu sebarkan dan juga like, juga support kami di akun YouTube kami. Sebarkan luas ke jaringan teman-teman. Kalau misalnya ini berhasil, mungkin kita buat video lagi. Oke. Terima kasih. Bye-bye.